Nur Aini guru SD curhat minta pindah sekolah. Ini respon kompak Bupati Pasuruan dan Kemendikdasmen. Polemik guru Nur Aini yang minta pindah sekolah karena jarak terlalu jauh dengan rumah mendapat respon dari Bupati Pasuruan. Sedangkan pihak Kemendikdasmen menilai, semestinya guru ASN, aparatur sipil negara, harus siap ditempatkan di mana saja. Nur Aini, guru di SDN 2 Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan warganet setelah kisah perjuangannya viral di media sosial. Kenapa sing sampean doleki? Kula ingin pindah ke Bangil, Pak, supaya dekat. Ya, rumah. memang menurut saya idealnya itu kan guru itu yang ngajar dekat rumah. Curahan hati Nur Aini, 38 tahun, guru asal Bangil, Pasuruan, ini pertama kali diunggah di akun TikTok milik pengacara Cak Soleh beberapa waktu lalu. Video ini menjadi perbincangan hingga dilihat lebih dari 464.000 kali dan dibagikan ulang oleh 2.000 lebih netizen. Dalam video tersebut, Nur Aini mengeluhkan jarak rumahnya di Bangil ke sekolahnya di kawasan dekat Gunung Bromo, SDN Mororejo 2 Tosari yang mencapai 57 km sekali jalan. Tidak hanya masalah jarak, Nur Aini juga mengeluhkan tentang absensi kehadirannya yang ia tuding direkayasa oleh kepala sekolah SDN 2 Mororejo dan operator sekolah. Ajukan mutasi berkali-kali ke Dinas Pendidikan, ke Bupati juga sudah pernah bersurat berkali-kali, ke DPR juga sudah berkali-kali bersurat, namun belum ada tindakan. Kapan pertama kali berkirim surat? Tahun 2023. Perkembangan terbaru kasus viral guru ASN Nur Aini yang mengajar di SDN Mororejo 2 Tosari, Pasuruan. Kisahnya kembali menjadi sorotan setelah mendapat respons tegas dari Bupati Pasuruan. Nur Aini akhirnya buka suara setelah kasusnya ramai diperbincangkan publik. Ia mengaku kecewa karena merasa Bupati Pasuruan hanya menerima informasi dari satu pihak saja. Menurutnya, ia telah berulang kali mencoba menghubungi Bupati untuk memberikan klarifikasi, namun tidak pernah mendapat respons. Tak berhenti di situ, Nur Aini juga mengungkap dugaan manipulasi absensi oleh kepala sekolah sejak tahun 2022 karena persoalan pribadi. Ia bahkan menduga identitasnya pernah dipakai untuk melakukan pinjaman koperasi tanpa sepengetahuannya. Saya selalu masuk mengajar, tetapi absensi saya dimanipulasi, ujarnya. Nur Aini juga menyebut bahwa dulunya ia pernah menjadi tim sukses Bupati, namun kini merasa tidak mendapat perlindungan dan keadilan. Menanggapi viralnya kasus ini, Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang beredar. Menurutnya, apa yang disampaikan Nur Aini tidak sepenuhnya benar. Bupati menegaskan bahwa Nur Aini harus kooperatif menjalani pemeriksaan inspektorat dan membuktikan kebenaran ucapannya dalam sidang ASN. Rusdi juga menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan maaf kepada Nur Aini. Ia menyebut bahwa berbagai persoalan Nur Aini sudah dalam penanganan BKP SDM sejak lama. Bupati menegaskan bahwa alasan jarak mengajar sejauh 57 km tidak seharusnya dijadikan isu publik, karena masih banyak ASN lain yang bekerja dengan kondisi serupa. Mengenai absensi dan panggilan pemeriksaan, Rusdi menyebut bahwa Nur Aini tidak hadir pada 2 pemanggilan BKP SDM dengan alasan sakit. Jika melihat rekam jejaknya, ia berpotensi menerima sanksi berat, yaitu pemberhentian sebagai ASN. Yang perlu diketahui, saudari Nur Aini mendaftarkan diri sebagai CPNS, mengambil formasi sebagai guru di SDN Mororejo 2, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Seharusnya beliau sudah menghitung risiko pekerjaan yang ketika diterima, seharusnya beliau ketika diterima harus menghitung risiko pekerjaan yang dipilihnya sendiri. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur BKP SDM Pasuruan, Devi Nilambarsari, menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan sudah selesai. Berkas kini sedang diajukan untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Ini berarti proses penentuan sanksi sudah memasuki tahap akhir. Kementerian Pendidikan, melalui Kemendikdasmen, juga menanggapi kasus ini.
Mereka menegaskan bahwa fenomena guru mengajar dengan jarak jauh memang masih sering terjadi, terutama di daerah pegunungan dan terpencil. Kemendikdasmen menyatakan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara administratif dan sesuai regulasi ASN, bukan melalui viral atau tekanan publik. Kasus Nur Aini kini memasuki babak baru. Proses pemeriksaan selesai, rekomendasi BKN segera keluar, dan sanksi berat masih berpotensi dijatuhkan. Akankah Nur Aini benar-benar diberhentikan sebagai ASN? Atau justru ada bukti baru yang bisa mengubah keadaan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.